Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Noni Nugraini dan saya Sigma Mutiara akan mempresentasikan bab yang berjudul mengukur dan mengevaluasi kinerja bank dan kompetitor utamanya. Evaluasi kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang. Langkah pertama dalam menganalisis laporan keuangan adalah menentukan tujuan. Kinerja harus diarahkan pada tujuan tertentu. Evaluasi yang adil atas kinerja perusahaan keuangan manapun harus dimulai dengan mengevaluasi apakah perusahaan tersebut telah mampu mencapai tujuan yang dipilih oleh manajemen dan pemegang saham lainnya. Selanjutnya, memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama untuk hampir semua lembaga jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan yang semakin besar menemukan bahwa mereka harus memperhatikan nilai saham mereka. Jika saham gagal naik nilainya sesuai dengan harapan pemegang saham, investor mungkin berusaha untuk melepas saham mereka dan lembaga keuangan akan kesulitan mengumpulkan modal baru untuk mendukung pertumbuhannya di masa depan. Nilai saham masing-masing institusi dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Jika saham dapat membayar dividen dalam jumlah yang bervariasi dari waktu ke waktu. Value of stock, nilai saham sama dengan aliran yang diharapkan dari dividen pemegang saham di masa depan dibagi faktor diskon berdasarkan tingkat pengembalian modal ekuitas minimum yang disyaratkan berdasarkan tingkat risiko yang dirasakan masing-masing perusahaan keuangan. Evaluasi kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang. Langkah pertama dalam menganalisis laporan keuangan adalah menentukan tujuan. Kinerja harus diarahkan pada tujuan tertentu. Evaluasi yang adil atas kinerja perusahaan keuangan manapun harus dimulai dengan mengevaluasi apakah perusahaan tersebut telah mampu mencapai tujuan yang dipilih oleh manajemen dan pemegang saham lainnya. Selanjutnya, nilai saham perusahaan keuangan akan cenderung meningkat dalam situasi berikut. Yang pertama, nilai aliran dividen pemegang saham di masa depan diperkirakan akan meningkat, mungkin karena pertumbuhan baru-baru ini di beberapa pasar yang dilayani, atau mungkin karena keuntungan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang dirasakan organisasi keuangan turun, karena peningkatan modal ekuitas, penurunan kerugian pinjamannya, atau persepsi investor bahwa lembaga tersebut kurang berisiko secara keseluruhan. Yang ketiga, suku bunga pasar menurun. Hal ini mengurangi tingkat pengembalian yang dapat diterima pemegang saham melalui komponen suku bunga bebas risiko dari semua suku bunga pasar. Yang keempat, peningkatan dividen yang diharapkan dikombinasikan dengan penurunan risiko, seperti yang dirasakan oleh investor. Selain itu, bukti penelitian selama bertahun-tahun telah menemukan bahwa nilai saham lembaga keuangan sangat sensitif. Selanjutnya, nilai saham masing-masing institusi jika dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham diharapkan tumbuh pada tingkat yang konstan dari waktu ke waktu. P0 sama dengan D1 dibagi R-G. P0 adalah nilai saham, kemudian D1 merupakan dividen yang diharapkan atas saham pada periode 1, kemudian R adalah tingkat diskonto dan G adalah tingkat pertumbuhan konstan yang diharapkan di mana semua dividen saham masa depan akan tumbuh setiap tahun dan R harus lebih besar dari G. Kedua rumus di atas mengasumsikan perusahaan keuangan akan membayar dividen tanpa batas di masa depan. Namun, sebagian besar investor pasar modal memiliki waktu yang terbatas dan mungkin berencana untuk menjual saham di akhir investasi yang telah direncanakan. Hal ini, nilai saham perusahaan saat itu ditentukan dari P0 sama dengan D1 per 1 plus R pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya Dn dibagi 1 plus R pangkat N ditambah Pn dibagi 1 plus R pangkat N. Selanjutnya, rasio profitabilitas pengganti untuk nilai saham. Rasio profitabilitas merupakan indikator terbaik dari kinerja perusahaan keuangan karena mencerminkan evaluasi pasar terhadap perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas utama. Ada beberapa ukuran rasio profitabilitas utama yang paling penting digunakan untuk saat ini sebagai berikut. Yang pertama ada ROE, yang kedua ada ROA, yang ketiga ada
net interest margin, yang keempat ada net non-interest margin, yang kelima ada net operating margin, yang keenam ada earning per share of stock, dan yang terakhir ada earnings spread. Rumus-rumusnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya ROA. ROA di sini merupakan indikator efisiensi manajerial. Ini menunjukkan seberapa mampu manajemen dalam mengubah aset menjadi laba bersih. Yang kedua, ROE merupakan ukuran tingkat pengembalian yang mengalir ke pemegang saham atau keuntungan bersih yang telah diterima pemegang saham dari menginvestasikan modal mereka di perusahaan keuangan. Yang ketiga, margin operasi bersih, margin bunga bersih, dan margin non-bunga bersih, yaitu merupakan ukuran efisiensi dan juga ukuran profitabilitas yang mana menunjukkan seberapa baik manajemen dan staf telah mampu menjaga pertumbuhan pendapatan sebelum kenaikan biaya. Yang keempat ada margin bunga bersih. Ini mengukur besar selisih antara pendapatan bunga dan manajemen biaya bunga telah mampu dicapai dengan kontrol ketat atas aset produktif dan mengejar sumber pendanaan termurah. Yang kelima ada margin non-bunga bersih. Ini mengukur jumlah pendapatan non-bunga yang berasal dari biaya layanan yang dapat ditagih oleh perusahaan keuangan relatif terhadap jumlah biaya non-bunga yang dikeluarkan. Yang terakhir ada earning spread. Ini mengukur efektivitas fungsi intermediasi perusahaan keuangan dalam meminjam dan meminjamkan uang dan juga intensitas persaingan. Selanjutnya, rumus profitabilitas yang berguna untuk bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Yang pertama ada ROE sama dengan ROA dikali total aset dibagi total equity capital, atau dengan kata lain, net income dibagi total equity capital sama dengan net income dibagi total aset dikali total aset dibagi total equity capital. Tapi kita tahu bahwa laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional dan pajak. Oleh karena itu, ROE sama dengan total revenue dikurangi total operating expense dikurangi pajak dibagi total aset dikali total aset dibagi total equity capital. Hubungan dalam persamaan 6.12 dan 16 mengingatkan kita bahwa pengembalian ke perusahaan keuangan pemegang saham sangat sensitif terhadap bagaimana asetnya dibiayai. Apakah lebih banyak utang atau lebih banyak modal pemilik yang digunakan. Selanjutnya, return on equity dan komponen utamanya. ROE sama dengan net income dibagi total operating revenue dikali total operating revenue dibagi total aset dikali total aset dibagi total equity capital, atau ROE sama dengan NPM dikali AU dikali equity multiplier atau IM. NPM sama dengan net income dibagi total operating revenue. Untuk AU sama dengan total operating revenue dibagi total aset, dan IM sama dengan total aset dibagi total equity capital. Selanjutnya, the net profit margin atau NPM, yaitu efektivitas manajemen biaya, pengendalian biaya, dan kebijakan harga layanan. Sedangkan the degree of asset utilization atau AU adalah kebijakan manajemen portofolio, terutama campuran dan hasil pada aktiva. Dan the equity multiplier atau IM adalah leverage atau kebijakan pembiayaan sumber yang dipilih untuk. Selanjutnya, sedikit variasi pada model ROE sederhana ini menghasilkan persamaan efisiensi yang berguna untuk mendiagnosis masalah di 4 area berbeda dalam pengelolaan perusahaan jasa keuangan. ROE sama dengan net income dibagi pre-tax net operating income dikali pre-tax net operating income dibagi total operating revenue dikali total operating revenue dibagi total aset dikali total aset dibagi total equity capital, atau ROE sama dengan tax management efficiency dikali expense control efficiency dikali asset management efficiency dikali funds management efficiency. Dalam hal ini, NPM atau net profit margin dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rasio efisiensi manajemen pajak, dan kedua, rasio pendapatan sebelum pajak terhadap total pendapatan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembalian aset dan komponen utamanya. Sebenarnya, pengembalian aset atau ROA didasarkan pada 3 rasio komponen sederhana, yaitu margin pendapatan bersih ditambah margin non-pendapatan bersih dan dikurangi transaksi khusus yang mempengaruhi laba bersihnya, sehingga akan diketahui besaran pengembalian aset suatu perusahaan. Perincian komponen pengembalian aset atau ROA seperti itu dapat sangat membantu dalam menjelaskan beberapa perubahan yang dialami penyedia layanan keuangan dalam posisi keuangan mereka. Selanjutnya, rincian ukuran profitabilitas. Memecah ukuran profitabilitas ke dalam komponen masing-masing memberitahu kita banyak tentang penyebab kesulitan pendapatan dan menyarankan di mana manajemen perlu mencari kemungkinan solusi untuk setiap masalah pendapatan yang muncul. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa mencapai profitabilitas yang unggul untuk lembaga keuangan bergantung pada beberapa faktor penting. Yang pertama, penggunaan leverage keuangan secara hati-hati. Yang selanjutnya, penggunaan leverage operasi yang hati-hati dari setiap aset tetap, kontrol biaya operasional dengan hati-hati sehingga lebih banyak pendapatan penjualan menjadi laba bersih, pengelolaan portofolio aset secara hati-hati untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sambil mencari pengembalian tertinggi dari setiap aset yang diperoleh, dan kontrol exposure resiko secara hati-hati sehingga kerugian tidak membebani pendapatan dan modal ekuitas. Selanjutnya, mengukur resiko di perbankan dan jasa keuangan. Laba dapat menurun secara tidak terduga karena faktor-faktor di dalam maupun di luar perusahaan keuangan, baik itu perubahan kondisi ekonomi, persaingan, ataupun undang-undang dan peraturan. Di antara ukuran risiko keseluruhan yang lebih populer untuk perusahaan keuangan adalah standar deviasi atau varians dari harga saham, standar deviasi atau varians dari laba bersih, standar deviasi atau varians dari return of equity, dan return of asset. Semakin tinggi standar deviasi atau varians suatu equipment keuangan, maka akan semakin besar risiko secara keseluruhan. Selanjutnya, masing-masing bentuk risiko ini dapat mengancam kinerja perusahaan keuangan sehari-hari dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Beberapa jenis risiko terpenting yang biasanya dihadapi oleh lembaga keuangan antara lain yang pertama, risiko kredit. Probabilitas bahwa beberapa aset lembaga keuangan, terutama pinjamannya, dapat menurun nilainya dan mungkin menjadi tidak berharga dikenal sebagai risiko kredit. Kenaikan kredit macet atau penurunan nilai pasar dari pinjaman yang baik relatif terhadap jumlah simpanan juga dapat menciptakan risiko deposan yang lebih besar. Selanjutnya, risiko likuiditas. Manajer jasa keuangan juga khawatir tentang bahaya tidak cukup memiliki uang tunai dan kapasitas pinjaman untuk memenuhi penarikan pelanggan, permintaan pinjaman, dan kebutuhan uang tunai lainnya. Dihadapkan dengan risiko likuiditas, lembaga keuangan mungkin terpaksa meminjam dana darurat dengan biaya yang lebih tinggi untuk menutupi kebutuhan uang tunainya yang mendesak sehingga dapat mengurangi pendapatannya. Yang lebih umum terjadi adalah kekurangan likuiditas karena penarikan simpanan yang besar secara tidak terduga yang memaksa lembaga penyimpanan untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga yang biasa dibayarkan lembaga lain untuk pinjaman serupa. Solusi standar untuk mengurangi exposure lembaga keuangan terhadap resiko likuiditas mencakup peningkatan proporsi dana yang dikomit ke kas dan aset yang siap dipasarkan seperti surat berharga pemerintah atau menggunakan kewajiban jangka panjang untuk mendanai operasi lembaga keuangan. Selanjutnya, resiko harga. Resiko harga ini terutama sensitif terhadap pergerakan nilai pasar dan portofolio obligasi serta ekuitas pemegang saham yang dapat turun tiba-tiba saat harga pasar bergerak melawan perusahaan keuangan. Selanjutnya, risiko bunga. Pergerakan suku bunga pasar juga dapat memiliki efek yang kuat pada margin pendapatan atas biaya untuk kedua bank dan pesaing mereka. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menurunkan margin keuntungan jika struktur aset dan kewajiban lembaga keuangan sedemikian rupa sehingga beban bunga dan uang pinjaman meningkat lebih cepat daripada pendapatan bunga atas pinjaman dan investasi sekuritas. Dampak perubahan suku bunga pada margin keuntungan lembaga keuangan disebut resiko suku bunga. Untuk resiko harga dan resiko suku bunga ini biasa dapat disebut resiko pasar.
Selanjutnya, resiko nilai tukar dan kedaulatan. Fluktuasi harga mata uang menimbulkan resiko nilai tukar uang mata asing karena nilai aset lembaga keuangan dalam mata uang asing dapat turun, memaksa penurunan nilai aset tersebut di neraca. Di bawah apa yang disebut resiko kedaulatan, pemerintah asing dapat menghadapi ketidakstabilan domestik dan bahkan konflik bersenjata yang dapat merusak kemampuan mereka untuk membayar utang kepada lembaga pemberi pinjaman internasional. Di sini, manajemen harus belajar bagaimana menilai dan memantau resiko ini dan bagaimana melindungi aset perusahaan keuangan mereka ketika kondisi pasar memburuk. Selanjutnya ada resiko di luar neraca. Salah satu bentuk resiko terbaru yang baru-baru ini dihadapi oleh lembaga keuangan terkemuka dikaitkan dengan peningkatan pesat kontrak keuangan yang mewajibkan perusahaan keuangan untuk melakukan berbagai cara tetapi tidak dicatat di neraca. Selanjutnya, resiko operasional mengacu pada ketidakpastian mengenai pendapatan perusahaan keuangan karena kegagalan dalam sistem komputer, kesalahan oleh karyawan, banjir, sambaran petir, dan peristiwa-peristiwa serupa yang dimana tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem perangkat keras dan perangkat lunak komputer menjadi penting bagi operasi harian untuk sebagian perusahaan besar keuangan. Selanjutnya, resiko hukum dan kepatuhan. Resiko hukum menciptakan variabilitas dalam pendapatan yang dihasilkan dari tindakan yang diambil oleh sistem hukum suatu wilayah. Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum, atau penilaian yang merugikan dapat mengurangi pendapatan perusahaan keuangan dan meningkatkan pengeluarannya. Dalam arti yang lebih luas, resiko kepatuhan melampaui pelanggaran sistem hukum dan mencakup pelanggaran aturan dan peraturan. Misalnya, ketika lembaga penyimpanan gagal memiliki modal yang memadai, tindakan korektif yang mahal harus diambil untuk menghindari penutupannya terkait hukum. Selanjutnya, resiko reputasi. Publisitas negatif, apakah atau itu benar maupun tidak, dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan keuangan dengan menghalangi pelanggan mereka menggunakan layanan lembaga, seperti halnya publisitas positif dapat berfungsi untuk mempromosikan layanan dan produk perusahaan keuangan. Risiko reputasi adalah ketidakpastian yang terkait dengan opini publik. Sifat bisnis perusahaan keuangan membutuhkan pemeliharaan kepercayaan pelanggan dan krediturnya. Selanjutnya, risiko strategis. Variasi pendapatan karena keputusan bisnis yang merugikan, implementasi keputusan yang tidak tepat, atau kurangnya respon terhadap perubahan industri merupakan contoh-contoh dari apa yang disebut resiko strategis. Kategori resiko ini dapat dicirikan sebagai elemen manusia dalam membuat keputusan manajemen jangka panjang yang buruk, yang mencerminkan waktu yang buruk, kurangnya pandangan ke masa yang akan datang, kurangnya ketekunan, dan kurangnya tekad untuk menjadi sukses. Selanjutnya, resiko modal. Dampak dari semua resiko yang sebelumnya telah dijelaskan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan keuangan dalam jangka panjang, yang mana biasanya disebut sebagai resiko modal. Kegagalan perusahaan jasa keuangan dapat membuat pemegang sahamnya tidak memiliki modal apapun yang mereka berikan kepada lembaga tersebut. Selain itu, dalam kasus lembaga penyimpanan, deposan yang tidak diasuransikan juga beresiko kehilangan sebagian besar dananya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan lain dalam manajemen perbankan dan jasa keuangan. Dalam upaya untuk memaksimalkan profitabilitas dan nilai investasi pemegang saham di lembaga keuangan, banyak perusahaan keuangan menyadari perlunya efisiensi yang lebih besar dalam operasi mereka. Ini biasanya berarti mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas karyawan mereka melalui penggunaan peralatan otomatis dan pelatihan karyawan yang lebih baik. Seperti contohnya, resesi besar yang terjadi pada 2007 hingga 2009 memberi tekanan pada banyak perusahaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dengan menurunkan biaya karena ekonomi yang lemah, mengurangi potensi pendapatan. Selain itu, PHK juga menjadi target manajemen utama. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi operasi dan rasio produktivitas karyawan.
Kenaikan rasio efisiensi operasi sering menunjukkan masalah pengendalian biaya atau penurunan pendapatan, mungkin karena permintaan pasar yang menurun. Sebaliknya, peningkatan risiko produktivitas karyawan menunjukkan bahwa manajemen dan staf menghasilkan lebih banyak pendapatan operasional dan atau mengurangi biaya operasional per karyawan, di mana akan membantu memeras lebih banyak produk dengan basis karyawan tertentu. Selanjutnya, indikator kinerja di antara kompetitor utama dan perbankan. Di antara indikator kinerja bank utama yang sering sama-sama berlaku untuk perusahaan keuangan non-bank milik swasta yang menghasilkan laba adalah sebagai berikut, yaitu harga saham dan saham preferen, laba atas aset, margin bunga bersih, dan lain sebagainya. Beberapa indikator kinerja bersifat unik untuk setiap industri jasa keuangan non-bank. Tidak ada lembaga keuangan yang dapat dengan aman mengabaikan tingkat kinerjanya saat ini dibandingkan dengan kinerjanya di masa lalu dan relatif terhadap persaingnya. Bahkan jika beberapa lembaga jasa keuangan tampak tidak peduli dengan kinerja mereka, publik dan komunitas pembuat peraturan tentu jelas akan peduli. Selanjutnya adalah dampak ukuran terhadap kinerja. Ketika kinerja suatu perusahaan keuangan dibandingkan dengan yang lain, ukuran sering diukur dengan total aset atau dalam kasus lembaga penyimpanan diukur dengan total deposito menjadi faktor penting. Sebagian besar rasio kinerja yang disajikan dalam bab ini akan sensitif terhadap kelompok ukuran di mana lembaga keuangan berada. Dengan demikian, bias ukuran terutama terlihat di industri perbankan. Misalnya, pendapatan utama dan ukuran resiko berubah secara dramatis saat kita berpindah dari bank kecil ke bank besar. Dalam hal rasio neraca, diantaranya mencerminkan berbagai jenis exposure resiko yang dihadapi bank. Bank terkecil biasanya melaporkan resiko modal ekuitas terhadap aset yang lebih tinggi. Selanjutnya, ukuran, lokasi, dan bias regulasi dalam menganalisis kinerja bank dan lembaga keuangan bersaing. Seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, ukuran lembaga keuangan atau sering diukur dengan aset, deposito, dan modal ekuitasnya dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap profitabilitas dan ukuran kinerja lainnya. Salah satu alasannya bahwa perusahaan keuangan berukuran serupa cenderung menawarkan layanan yang sama atau serupa, sehingga calon konsumen dapat lebih yakin bahwa perbandingan kinerja bank memiliki validitas. Untuk melakukan perbandingan kinerja yang lebih valid, kita harus membandingkan perusahaan keuangan yang melayani area pasar yang sama atau serupa. Juga selain itu, perbandingan kinerja perusahaan harus dipilih dari institusi dengan ukuran serupa yang melayani area pasar serupa, dan apabila memungkinkan, ada baiknya membandingkan lembaga keuangan yang tunduk pada peraturan dan badan pengatur yang serupa. Namun, tidak ada dua perusahaan keuangan yang persis sama dalam ukuran, lokasi, menu layanan, maupun basis langganan. Sehingga analisis kinerja harus dilakukan dengan yang sebaik-baiknya untuk menemukan institusi yang paling sebanding dan kemudian melanjutkan analisisnya dengan hati-hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.